Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftol Khairat, NIM 030619316161, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, 1. Urgensi mempelajari PKN sebagai calon pendidik di Madrasah Ibtidaiyah. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam konteks Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan itu berisi antara lain mengenai pluralisme, yakni sikap menghargai keragaman, pembelajaran kolaboratif, dan kreativitas. Pendidikan itu mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam kerangka identitas nasional. Sebagai calon pendidik, kita harus memberikan pengajaran tentang pentingnya pelajaran PKN bagi siswa, yaitu pendidikan kewarganegaraan mengajarkan siswa untuk mampu memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara sopan santun, jujur dan demokratis, serta ikhlas sebagai warga negara terdidik dalam kehidupannya selaku warga negara Republik Indonesia yang bertanggung jawab bersama. Baiklah, masuk pada pertanyaan kedua, yaitu sebutkan masalah sosial yang sedang terjadi di sekitar kita. Masalah sosial yang terjadi di sekitar kita adalah kemiskinan. Setelah masuk ke pertanyaan berikutnya, apa sebab hal tersebut bisa terjadi? Penyebab terjadi kemiskinan yaitu pertama, kurangnya lapangan pekerjaan, 2. rendahnya tingkat pendidikan, 3. angka kelahiran tinggi, 4. bencana alam, 5. kurangnya pelatihan soft skill yang dilakukan oleh pemerintah, 6. kurangnya keterampilan di dalam diri individu. Setelah masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengatasi hal tersebut agar jangan terjadi kembali dari sisi identitas nasional, konstitusi, demokrasi, HAM. Cara mengatasi kemiskinan dari sisi identitas nasional. Identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada suatu negara, sehingga membedakan dengan negara lain. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatasi permasalahan kemiskinan dengan cara identitas nasional, yaitu menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak di setiap wilayah yang bekerja adalah warga Indonesia. Jangan mendatangkan orang asing yang bekerja. Mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin, mengurangi impor dan memperbanyak ekspor, memperbaiki infrastruktur sebagai sarana penghubung perekonomian. Selanjutnya, cara mengatasi kemiskinan dari sisi konstitusi. Penanganan fakir miskin yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah turunan dari pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa fakir miskin mendapatkan haknya. Salah satunya adalah memperoleh pelayanan perumahan yang layak dan sehat. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, artinya amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin belum dijalankan dengan semestinya. Selanjutnya, cara mengatasi kemiskinan dari sisi demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Cara mengatasi kemiskinan dari sisi demokrasi adalah meningkatkan kualitas mutu sumber daya manusia, membuka peluang investasi, memperlebar dan menambah jumlah pengusaha baik pengusaha kecil maupun besar, meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Karena di sini warga negara memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka. Selanjutnya, cara mengatasi kemiskinan dari sisi HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. HAM berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya. Jadi, cara mengatasi kemiskinan dari sisi HAM adalah memperluas lapangan pekerjaan, memberikan bantuan pendidikan secara gratis, memberi fasilitas yang memadai dan subsidi gratis, meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Jadi, negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi rakyatnya.
ke pertanyaan berikutnya, secara pribadi, apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Yang dapat saya lakukan untuk permasalahan kemiskinan tersebut adalah: 1. Melakukan inovasi dan kreasi. Salah satu upaya terciptanya lapangan pekerjaan yaitu harus inovatif serta kreatif. 2. Membuka lapangan kerja baru dalam usaha untuk mencegah kemiskinan. Kita dapat berinisiatif untuk membuka usaha sendiri, seperti warung makan, restoran, tempat penginapan, dan lain sebagainya. Jika kita membuka usaha baru, maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja sebagai penggerak jalannya suatu usaha kita. Dengan demikian, jumlah pengangguran yang merupakan faktor utama kemiskinan dapat dikurangi juga. Jadi, dari pembahasan yang saya jabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sangat perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi masalah kemiskinan, agar dampak yang ditimbulkan tidak semakin luas dan merajalela. Sebagaimana kebijakan pemerintah akan sangat bermakna apabila diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, masuk ke pertanyaan ketiga. Berikan saran bagaimana cara terbaik mengajarkan PKN di perguruan tinggi. Cara terbaik mengajarkan PKN di perguruan tinggi adalah: 1. Pendekatan sumber belajar audiovisual. Yang kedua, pendekatan studi kasus. Yang ketiga, pendekatan narasumber masyarakat. Yang keempat, pendekatan debat yang menggunakan suara dan wawancara. Baiklah, sekian dari video dan jawaban saya. Lebih dan kurang, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton